Meski perlu berhati-hati nih, ternyata Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying dan bagaimana secara sebetulnya online. kita harus menyikapinya sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok dengan tema penanggulangan dan pencegahan kekerasan. Di sini kami akan menjelaskan tentang kekerasan dan tema yang kami ambil yaitu cyberbullying. Perkenalkan, nama saya Siti Gunawan dan saya di sini akan menjelaskan mengenai penyebab dari cyberbullying. Penyebab dari cyberbullying atau faktor-faktornya terdapat pada si pelaku cyberbullying itu sendiri. Semua dimulai dari seseorang yang mau melampaui batas yang sosial yang sudah ada di internet. Dan apa saja faktor-faktor yang membuat si pelaku ini membuli si korban. Pertama, kurangnya rasa empati. Hal ini dikarenakan sang pelaku tidak dapat melihat perasaan si korban secara langsung, dan ini menjadikan si pelaku tanpa sadar menyadari bahwa dia telah menyakiti hati seseorang. Lalu merasa bahwa sang korban berhak untuk dibully. Hal ini kadang terjadi mau di real life maupun secara online, dikarenakan orang tersebut merasa bahwa dia merasa lebih superior dibandingkan dengan korbannya. Dan inilah yang menyebabkan si pelaku bisa saja membentak, menghina, dan bahkan membawa fisik yang dapat menyakiti hati sang korban dan membuat mental mereka down. Faktor ketiga adalah mengunci diri. Sang pelaku bisa saja dirinya menjadi korban dari cyberbullying atau bullying tersebut. Dan ini mengakibatkan rasa sakit yang sangat mendalam dan membuatnya ingin melampiaskan semua dendamnya kepada orang lain dan menjadikan korban itu sebagai pelaku. Hal ini sudah dibuktikan oleh beberapa studi. Lalu yang terakhir adalah kecanduan sosmed. Mau TikTok, Instagram, Facebook. Jika kita terlalu sering aktif di sosial media dan mengikuti drama-drama yang ada, itu bisa saja membuat kita terpengaruh dan membuat pelaku merasa bahwa dia harus ikut campur di dalam proses tersebut. Sekian dari saya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Iqbal Suryatma dengan NIM 251-73-1041. Di sini aku akan menjelaskan cara mengatasi dari cyberbullying. Yang pertama, ceritakan mengenai cyberbullying yang kamu alami kepada orang-orang terdekat seperti keluarga, sahabat, atau keluarga. Yang kedua, fokuskan pelaku cyberbullying yang kamu dapatkan. Yang ketiga, hindari merespon cyberbullying yang kamu alami. Yang keempat, hindari menuliskan pesan utapan kebencian kepada orang lain. Yang kelima, melakukan detox digital selama beberapa waktu. Yang keenam, cari kegiatan di luar ruangan yang positif yang akan memungkinkan kamu untuk mengalihkan perhatian dari cyberbullying yang kamu alami. Yang ketujuh, ganti pesan di kamu di media sosial secara berkala guna untuk menghindari dari perpecahan akun. Yang ke-8, biasakan untuk berpikir 2 kali sebelum memposting data pribadi di media sosial seperti foto dan video. Yang ke-9, simpan bukti cyberbullying yang kamu alami untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib jika diperlukan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Nanda. Dengan NIM 251631047, di sini aku akan menjelaskan tentang pengertian cyberbullying dan contohnya. Jadi, menurut definisi cyberbullying merupakan tindak perundungan yang menggunakan teknologi digital. Cyberbullying juga merupakan tindakan berulang yang bertujuan untuk mempermalukan, menurunkan mental seseorang, kemudian membuat seseorang terpancing amarahnya. Kemudian masuk kepada contoh dari cyberbullying. Beberapa contoh dari cyberbullying yaitu yang pertama ada memposting foto seseorang tanpa izin mereka yang akhirnya membuat seseorang merasa malu. Yang kedua ada mengirimkan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar seseorang di media sosialnya. Kemudian mengirimkan pesan-pesan ancaman pada profil CC. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devani Mujiani dengan NIM 251731045. Di sini saya akan menjelaskan tentang
Dalam kehidupan sehari-hari, mahasiswa tidak hanya berinteraksi secara langsung, tapi juga bisa melalui media sosial. Kita sebentar ini semua pesan, unggahan, dan juga komentar atas bebas secara cepat. Juga pesan atau terlibat dalam tindakan yang menyakiti orang lain, baik melalui perkataan, sindiran, maupun unggahan yang mereka posting di media sosial. Perkenalkan, nama saya Tiga Rata dari Prodi Inggris dengan NIM 25103334. Saya akan menjelaskan tentang apa sih dampak-dampak dari korban cyberbullying ini terhadap korban dan pelaku. Dampak-dampak dari cyberbullying ini terhadap korban, yang pertama yaitu depresi dan kecemasan. Cyberbullying ini seringkali membuat korban merasa cemas, sedih, atau tidak berharga. Hal ini terutama terjadi pada remaja yang lagi membentuk kepercayaan diri. Serangan yang lain ini bisa membuat mereka merasa sedih, rendah diri, dan kehilangan harapan. Yang kedua, isolasi sosial. Banyak korban cyberbullying ini merasa lebih nyaman menyendiri, yang mengarah pada isolasi sosial. Mereka seringkali menghindari interaksi sosial karena takut akan hinaan atau sindiran dari orang lain. Ini juga berdampak kepada teman, keluarga, serta kerabat-kerabat terdekat. Yang kedua, baik, kita akan beralih kepada pelaku, POV dari pelaku. Yang pertama yaitu kemampuan mengontrol emosi yang menurun. Karena pelaku bullying ini umumnya kesulitan mengendalikan emosi, terutama rasa marah serta rasa bersikap agresif. Kondisi ini menyebabkan mereka lebih mudah terlibat dalam pertengkaran atau konflik baru, baik di lingkungan sekolah maupun dalam keluarga. Yang kedua, dikucilkan di lingkungan sekitar. Saat tindakan bullying diketahui banyak orang, pelaku berisiko dikucilkan dari lingkungan sekitar atau komunitas tempat dia berada. Teman sebaya mungkin memilih menjauh atau enggan berkumpul bersama pelaku karena takut akan dianggap takut akan sikap negatif yang bisa ditunjukkan oleh pelaku itu sendiri.